Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Kami berdua memiliki kultivasi kami yang tersegel, dan hanya bisa mendapatkan kekuatan dari pilar masing-masing. Jumlah yang bisa kita peroleh akan menentukan kekuatan kita. Dan aku telah memperoleh hampir semua kekuatan dari pilar cahaya di belakang aku. Jika kamu masih bersikeras untuk melawan aku tidak akan menunjukkan keringanan hukuman kepada kamu. Tuan Muda Li Ming berkata kepada Chu Feng. Aku belum memulainya. Apa yang membuatmu begitu yakin, bahwa aku akan mendapatkan lebih sedikit kekuatan dari pilar cahayaku daripada kamu? Tanya Chu Feng. Oh, itu karena kamu lebih rendah dari aku untuk memulainya. Tuan Muda Li Ming berbicara dengan arogan. Tuan Muda Li Ming saat ini memancarkan suasana arogansi mutlak dari seluruh tubuhnya, termasuk tatapannya, kulitnya, setiap pori-porinya, dan bahkan setiap rambutnya. Benar-benar tak tahu malu. Hanya karena dia menang sekali melalui serangan diam-diam, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak tertandingi di dunia ini? Ucap si ratu dengan sangat marah, sehingga wajahnya menjadi merah padam. Dia ingin bergegas dan memberikan Tuan Muda Li Ming pelajaran yang tepat. Hahaha, dibandingkan dengan si ratu, Chu Feng ini relatif tenang. Dia tidak berdebat dengan Tuan Muda Li Ming. Namun sebaliknya, setelah tertawa kecil, dia mengulurkan tangannya. Tangan Chu Feng terbuka lebar, dan dia menekan telapak tangannya ke pilar cahaya yang sangat besar. Kemudian, cahaya dari pilar cahaya yang sangat besar itu mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya. Kecepatan di mana Chu Feng memperbaiki pilar cahaya itu juga sangat cepat. Ketika sejumlah besar energi memasuki tubuh Chu Feng, pilar cahaya yang sangat besar itu mulai menyusut dengan cepat. Bagaimana mungkin secepat ini? Pada saat itu, ekspresi biksu tua berpakaian polos itu berubah setelah berseru. Chu Feng terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan, kata The Golden Crown True Immortal. Namun demikian, Chu Feng terus mempertahankan kecepatan cepat di mana dia memperbaiki pilar cahaya yang sangat besar. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Segera, pilar cahaya yang besar itu berubah dari panjang 1 meter menjadi 1 kaki. Selain itu, pilar itu masih cepat menyusut. Orang ini. Pada saat itu, ekspresi Tuan Muda Li Ming juga agak berubah. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Golden Crown, sepertinya Chu Feng tidak terpengaruh oleh kecepatannya yang cepat, kata biksu tua berpakaian polos kepada Golden Crown True Immortal. Tidak, dia pasti akan melambat. Menjadi secepat ini hanya akan mempengaruhi kinerja terakhirnya. Chu Feng, membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Temperamennya lebih rendah daripada Li Ming. Dia benar-benar membiarkan dirinya dihasut oleh kata-kata provokasi Li Ming, ucap The Golden Crown True Immortal sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, pilar cahaya yang sangat besar telah disempurnakan ke titik di mana panjangnya hanya 5 cm. Namun, kecepatan di mana pilar cahaya yang besar itu menyusut juga, dan mulai menurun dengan cepat. Meskipun masih disempurnakan oleh Chu Feng, tapi kecepatan di mana ia disempurnakan hanyalah perbedaan langit dan bumi, itu jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun kecepatan telah menurun sangat besar, pilar cahaya yang sangat besar masih disempurnakan. 4 cm, 3 cm, kecepatan Nuwa tumbuh semakin lambat. Namun demikian, tatapan Tuan Muda Li Ming semakin tidak stabil. Jika Chu Feng terus memperbaiki pilar cahaya tersebut, dia akan segera mengecilkan pilar cahaya ke ukuran yang sama dengan yang dia buat, dan mengecilkan pilar cahaya mendalamnya ke titik di mana itu hanya panjang 1 cm. Jika itu yang terjadi, itu berarti bahwa Chu Feng telah mencapai ketinggian yang sama dengan yang dimilikinya. Pada saat itu, kesombongan yang dia sombongkan sebelumnya akan dibuat sia-sia. Bas-bas. Akhirnya, pilar cahaya yang sangat besar itu menyusut hingga hanya berukuran 2 cm. Pada ukuran itu, pilar cahaya mendalam Chu Feng berhenti menyusut. Pada saat itu, orang dapat dengan jelas melihat bahwa Tuan Muda Li Ming menghela nafas lega. Dia benar-benar panik. Sebelumnya, dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan terus memperbaiki pilar cahaya mendalam.
Namun demikian, dia sekarang berhasil membuang nafas lega. Meskipun tidak ada banyak perbedaan di antara mereka, tapi Chu Feng masih agak lemah. Dia berhenti. Tampaknya 2 cm terakhir dari pilar cahaya mendalam adalah batas Chu Feng. Sepertinya kamu benar. Chu Feng memang lebih rendah dari Li Ming, kata biksu tua itu. Tidak, Chu Feng terlalu cepat sebelumnya. Jika alih-alih dia secara bertahap memperbaiki pilar cahaya mendalam seperti yang dimiliki Li Ming, dia kemungkinan besar akan mampu memperbaiki pilar cahaya mendalam hanya sepanjang 1 cm seperti yang dilakukan Li Ming, kata The Golden Crown True Immortal. Pada saat itu, suara tepuk tangan terdengar. Itu adalah Tuan Muda Li Ming. Saat ia bertepuk tangan, Tuan Muda Li Ming menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada saat itu, tidak ada lagi penghinaan terhadap Chu Feng di matanya. Namun demikian, dia masih sombong dan sombong seperti sebelumnya. Tidak buruk. Untuk dapat mencapai sebanyak ini, tampaknya kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan aku. Tuan Muda Li Ming berkata kepada Chu Feng. Kata-kata yang baru saja kamu katakan, sepertinya kamu merasa bahwa aku sudah selesai. Chu Feng berkata kepada Tuan Muda Li Ming dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu berencana untuk memberitahu aku, bahwa kamu belum selesai? Balas Tuan Muda Li Ming sambil tersenyum mengejek. Dia sama sekali tidak percaya bahwa, Chu Feng akan dapat terus memperbaiki pilar cahaya mendalam. Bas-bas. Tepat pada saat itu, telapak tangan Chu Feng bergetar. Kekuatan yang terkandung dalam pilar cahaya itu mulai dengan cepat terbang menuju telapak Chu Feng. Kecepatannya juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, pilar cahaya yang sangat besar menyusut menjadi hanya 1 cm. Chu Feng, dia benar-benar berhasil mencapai itu. Pada saat itu, belum lagi biksu tua berpakaian polos, bahkan Golden Crown True Immortal tercengang. Golden Crown True Immortal telah menilai bahwa Chu Feng telah memperbaiki pilar cahaya mendalam terlalu cepat. Dengan demikian, itu akan mempengaruhi hasilnya. Itulah sebabnya ketika Chu Feng telah menyempurnakan pilar cahaya yang mendalam hingga 2 cm panjangnya, dia merasa bahwa potensi Chu Feng harusnya sama-sama cocok dengan Tuan Muda Li Ming. Bahkan jika itu inferior, itu tidak akan jauh lebih rendah. Dia merasa bahwa Chu Feng hanya terlalu bersemangat dan tidak sabaran, tetapi potensi sebenarnya akan setara dengan Li Ming. Namun demikian, Chu Feng terus memperbaiki pilar cahaya mendalam, dan menyusut dalam ukuran. Dari ukuran 2 cm, ia menyusut menjadi 1 cm. Ini berarti bahwa potensi Chu Feng lebih kuat daripada Li Ming. Kamu, seru Li Ming. Pada saat itu, Tuan Muda Li Ming juga mengungkapkan ekspresi heran. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Tuan Muda Li Ming mengungkapkan ekspresi semacam ini. Itu sudah jelas, Li Ming juga tahu apa yang telah dicapai oleh Chu Feng. Bas-bas. Tepat pada saat itu, telapak tangan Chu Feng bergetar lagi. Pilar cahaya yang mendalam itu mulai disempurnakan lagi olehnya. Sisa 1 pilar cahaya mendalam 1 cm lagi, dan itu sepenuhnya dihancurkan oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Segera, pilar cahaya mendalam benar-benar tersebar terpisah. Itu berubah menjadi seutas cahaya, dan tersedot ke tubuh Chu Feng. Bagaimana mungkin? Seru Tuan Muda Li Ming dengan tercengang. Dia sama sekali tidak berani mempercayai matanya. Alasan untuk itu adalah, karena pilar cahaya mendalam telah menghilang. Dia benar-benar menyempurnakan pilar cahaya mendalam. Sebenarnya ada seseorang yang mampu melakukan itu. Seru Golden Crown True Immortal. Wajah Golden Crown True Immortal dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kegembiraan, dan bahkan tubuhnya gemetaran tanpa henti. Itu adalah getaran kegembiraan. Reaksinya seperti orang yang mencari harta yang menemukan harta yang sangat berharga. Pada saat itu, biksu tua berpakaian sederhana itu tidak mengatakan apa-apa. Namun demikian, tatapan yang rumit berkedip-kedip di tatapannya yang tua dan dalam. Tatapannya tertuju pada Chu Feng, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hasilnya sudah ditentukan. Chu Feng langsung memperbaiki pilar cahaya mendalam sampai menghilang. Akibatnya, Li Ming kehilangan kesempatan untuk menangkap pilar cahaya mendalamnya. Ini adalah kemenangan Chu Feng, seru The Golden Crown True Immortal. Apakah kamu sedikit kecewa? Tanya biksu tua berpakaian sederhana itu. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Golden Crown True Immortal. Aku tahu bahwa kamu sangat menantikan konfrontasi antara Chu Feng dan Li Ming ini. Namun bahkan sebelum pertandingan dimulai, itu sudah berakhir.
Apakah kamu tidak kecewa dengan hal itu? Tanya biksu tua berpakaian sederhana itu. Hahaha, Golden Crown True Immortal terkekeh. Hari ini, aku telah menyaksikan seseorang yang mampu sepenuhnya menyempurnakan pilar cahaya mendalam. Adegan seperti ini jauh lebih luar biasa daripada pertandingan. Jadi, bagaimana aku bisa kecewa? Ucap Golden Crown True Immortal. Apa yang telah kita lihat hari ini sungguh luar biasa, ucap biksu tua berpakaian polos itu mengangguk setuju. Pada saat itu, kedua karakter besar itu mulai berbicara dengan ceria dan jenaka. Namun demikian, keheranan terkonsentrasi di mata mereka tidak berkurang sedikit pun. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan percaya bahwa seseorang benar-benar akan dapat mencapai hal seperti itu juga, seru biksu tua berpakaian sederhana itu. Tampaknya aku bisa mengumumkan hasilnya kalau begitu, kata The Golden Crown True Immortal. Tunggu sebentar, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Ada apa? Tanya Golden Crown True Immortal. Lihatlah Chu Feng, kata biksu tua berpakaian sederhana. Mendengar itu, Golden Crown True Immortal mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Itu adalah, seru Golden Crown. Pada saat itu, Golden Crown True Immortal juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Bas-bas. Tepat pada saat itu, telapak tangan Chu Feng bergetar sekali lagi. Kemudian, seuntai cahaya mengalir dari telapak tangannya. Setelah untaian cahaya itu muncul, ia mulai mengembun bersama dan berubah bentuk. Pada akhirnya, itu mengambil bentuk pilar cahaya sangat besar. Meskipun pilar cahaya mendalam ini hanya 1 cm panjangnya, tapi itu memang pilar cahaya mendalam. Setelah Chu Feng sepenuhnya menyempurnakan pilar cahaya mendalam, ia benar-benar memperbaikinya. Melihat hal itu, Tuan Muda Li Ming mengerutkan keningnya. Dengan nada jahat, dia pun bertanya, "Apa artinya ini?" Tanya Li Ming. "Jangan mengira bahwa aku sengaja menyerah kepadamu. Aku hanya ingin menghormati lawan aku. Kultivasi kamu lebih kuat dari milik aku. Demi menjadi benar-benar adil, Golden Crown True Immortal menyiapkan formasi ini untuk kita bersaing. Karena pertandingan ini harus dilakukan secara adil, aku secara alami akan mematuhi keputusan ini," kata Chu Feng. Perkataan yang bagus, seru biksu tua berpakaian sederhana itu. Memang benar, dia jelas-jelas sudah menang. Namun, dia masih bersikeras bersaing dengan Li Ming. Keputusan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang kebanyakan. Karena bagaimanapun, lawannya adalah Li Ming. Bahkan jika potensi Chu Feng melampaui Li Ming, jika mereka bersaing dengan syarat yang sama, maka hasil pertempuran masih akan belum ditentukan, kata The Golden Crown True Immortal. Bukankah ini akan menjadi lebih baik? Kita akan dapat menikmati pertunjukan hebat lainnya, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Memang benar, Chu Feng benar-benar telah memberi kami beberapa kejutan yang menyenangkan hari ini, balas The Golden Crown True Immortal sambil tersenyum sangat puas. Setelah semua, Chu Feng tidak hanya membuat mereka takjub dengan potensinya, tetapi ia juga mencerahkan mata mereka dengan aspirasinya. Hanya saja, dengan betapa sombong dan sombongnya Li Ming, akankah dia benar-benar membuat Chu Feng menyerah padanya seperti ini? Tanya biksu tua berpakaian sederhana itu. Li Ming memang bangga dan sombong. Namun, dia datang ke sini terutama untuk meminta bantuan aku. Ini berarti bahwa apa yang dia butuhkan dariku, itu akan sangat penting baginya. Jadi, dia akan menerimanya, kata Golden Crown True Immortal. Ini keputusanmu. Dengan demikian, kamu tidak mau menerima kekalahan jika kamu ingin kalah. Tuan Muda Li Ming berkata kepada Chu Feng. Benar saja, meskipun Li Ming tahu bahwa Chu Feng sengaja menyerah padanya, meskipun dia merasa sedikit tidak senang karena itu, tapi dia masih memilih untuk melanjutkan pertandingan dengan Chu Feng. Yakinlah, aku selalu menerima kerugian aku. Namun sebelum itu, prasyarat untuk itu adalah kamu harus bisa mengalahkanku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku pasti akan membiarkan keinginanmu menjadi kenyataan, ucap Li Ming. Dan, wush, setelah Tuan Muda Li Ming mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, kecepatannya melampaui kecepatan halilintar. Dengan kekuatan yang sangat besar, dia bergegas menuju Chu Feng. Betul sekali, dia mengincar Chu Feng, dan bukan pilar cahaya mendalam yang ada di belakang Chu Feng. Strateginya sangat sederhana. Dia berencana untuk mengalahkan Chu Feng, dan kemudian menangkap pilar cahaya mendalam. Wush!
Pada saat yang bersamaan Tuan Muda Li Ming bergegas menuju Chu Feng, tubuh Chu Feng juga bergeser. Dia berubah menjadi sinar lurus keemasan, dan terbang ke arah Tuan Muda Li Ming. "Awasi seranganku," ucap Li Ming. Dalam sekejap mata, keduanya mencapai satu sama lain. Seperti hujan lebat, Tuan Muda Li Ming mulai menembakkan tinju cepat ke arah Chu Feng. Dia tidak berencana untuk menyerang Chu Feng hanya pada satu titik saja. Namun sebaliknya, ia berencana untuk menyerang seluruh tubuh Chu Feng. Dia berencana untuk menjatuhkan Chu Feng secara terbuka. Namun dihadapkan dengan serangan Tuan Muda Li Ming, Chu Feng hanya mendengus. Kemudian 10 jarinya terbuka, dan dia mendorong lengannya ke depan. Wush wush wush. Momen berikutnya, seperti dinding tembaga, benteng besi, pertahanan yang tak tertembus, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya itu muncul di depan Chu Feng. Semua tinju Tuan Muda Li Ming diblokir oleh telapak tangan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng melepaskan serangkaian serangan balik terhadap Tuan Muda Li Ming. Namun sayangnya, serangannya juga telah diblokir oleh Tuan Muda Li Ming. Pada saat itu, mereka berdua memiliki kekuatan pertempuran yang sama. Adapun serangan dan teknik mereka juga sama-sama cocok. Dengan cara bola-balik, meskipun konfrontasi mereka sangat intens, dan mereka langsung memasuki jalan buntu. Teknik bertarung kedua bocah itu benar-benar terampil. Namun demikian, justru karena itulah, sulit untuk menentukan hasil pertandingan. Jika mereka terus seperti ini, maka sangat sulit bagi salah satu dari mereka untuk secara efektif mengalahkan yang lain. Mereka harus dengan cepat mengubah target mereka ke pilar cahaya mendalam, kata The Golden Crown True Immortal. Itu mungkin belum tentu demikian, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Mungkinkah apa yang aku katakan salah? Tanya Golden Crown True Immortal. Oh Golden Crown, ini adalah formasi yang sudah kamu siapkan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu, bahwa kekuatan pilar cahaya yang mendalam pada akhirnya akan benar-benar habis? Meskipun kekuatan pertempuran mereka sekarang sudah sama, dan setelah mereka mulai menguras kekuatan yang mereka peroleh dari pilar cahaya mendalam, tapi hasil dari pertempuran ini akan ditentukan, kata biksu tua berpakaian polos itu, ucap biksu tua. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Begitu mereka menghabiskan kekuatan yang mereka peroleh, Li Ming hanya bisa pasrah pada nasib. Lagi pula, dia sama sekali tidak memiliki potensi yang cukup untuk memperbaiki bagian akhir dari pilar cahaya mendalam. Namun demikian, Chu Feng mampu melakukan itu. Dia mampu melakukan apa yang Li Ming tidak bisa, kata The Golden Crown True Immortal. Tidak, kamu masih tidak mengerti Chu Feng. Karena dia memutuskan untuk tidak sepenuhnya menyempurnakan pilar cahaya mendalam dari awal, dan memilih untuk menghadapi Li Ming dengan kekuatan yang sama, itu berarti bahwa bahkan jika semua kekuatan yang dia dapatkan dari pilar cahaya mendalam sudah habis, dia tidak akan memilih untuk sempurnakan sisa kekuatan pilar cahaya mendalam itu, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Lalu, bagaimana mereka menentukan kemenangan dan kekalahan? Tanya Golden Crown True Immortal. Meskipun mereka memiliki jumlah energi yang sama di dalam tubuh mereka, itu tidak berarti bahwa mereka akan menghabiskannya dengan kecepatan yang sama, kata biksu tua berpakaian sederhana itu. Aku mengerti maksudmu dengan itu. Namun zat iblis tua, aku dapat memberitahu kamu dengan pasti, bahwa apa yang kamu pikirkan tidak mungkin dicapai. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengendalikan kekuatan yang telah diperolehnya dari pilar cahaya mendalam. Dengan demikian, mereka akan mengonsumsinya dengan kecepatan yang hampir sama, kata The Golden Crown True Immortal dengan tegas. Meskipun mungkin benar, bahwa individu biasa tidak akan mampu mengendalikan kekuatan yang mereka peroleh dari pilar cahaya mendalam, tapi jangan lupa bahwa kedua bocah ini bukan individu biasa. Jangan lupa juga, bahwa pada awalnya mustahil bagi seseorang untuk sepenuhnya menyempurnakan pilar cahaya mendalam, kata biksu tua berpakaian sederhana itu dengan senyum berseri-seri. Apakah kamu menyarankan bahwa Chu Feng akan dapat membawa keajaiban lain? Tanya Bangau Emas. Mendengar apa yang dikatakan biksu tua berpakaian sederhana, Golden Crown True Immortal mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng sekali lagi. Mungkin belum tentu Chu Feng. Mungkin Li Ming yang akan mencapai itu, jawab biksu tua. Saat biksu tua berpakaian sederhana itu berbicara, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuan Muda Li Ming. Pada saat itu, Chu Feng dan Tuan Muda Li Ming masih saling bertarung. Tuan Muda Li Ming melepaskan pelanggaran cepat pada Chu Feng. Li Ming, apakah kamu belum makan sesuatu?
Mengapa tinju kamu semakin lemah? Dengan mencibir, Chu Feng mengejek tuan muda Li Ming. Li Ming tidak menjawab kata-kata mengejek Chu Feng. Selain itu, dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Namun serangannya tumbuh lebih cepat, dan juga semakin kuat. Ini sebenarnya serangan mental. Bocah Chu Feng ini benar-benar memiliki beberapa trik di lengan bajunya, kata biksu tua berpakaian polos itu dengan senyum berseri-seri. Chu Feng sebenarnya ini lihai dan kejam pada usia muda. Jika dibandingkan dengan dia, Li Ming benar-benar agak lembut dan tidak dewasa. The Golden Crown True Immortal tersentak kagum. Meskipun tuan muda Li Ming tampaknya tidak terpengaruh di permukaan, tapi serangannya menjadi semakin meledak. Mungkin baik Chu Feng maupun tuan muda Li Ming yang tidak mampu mengendalikan kecepatan, itu di mana mereka akan mengkonsumsi energi mereka. Namun jika seseorang dengan panik menyerang seperti tuan muda Li Ming, mereka pasti akan meningkatkan kecepatan di mana mereka mengkonsumsi energi mereka. Jadi pada saat itu, Golden Crown True Immortal dan biksu tua berpakaian sederhana, dua monster tua ini, telah menentukan bahwa Li Ming dipengaruhi oleh serangan mental Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena energi yang dia konsumsi sudah melampaui Chu Feng. Jika itu terus berlanjut, dia akan menjadi orang pertama yang mengkonsumsi semua energi di tubuhnya. Begitu dia menghabiskan semua energinya, dia tidak akan lagi bisa melawan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.